teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Sebelum mempelajari cara memakai VLOOKUP di dalam Microsoft Excel, kita perlu mengetahui pengertian dan fungsi dari VLOOKUP itu sendiri. Fungsi maupun rumus Microsoft Excel VLOOKUP merupakan salah satu fungsi yang dipakai untuk mencari data di kolom pertama suatu tabel data, kemudian mengambil dan menghasilkan nilai dari sel mana saja di baris yang sama dengan tabel data itu. Oke, jadi di sini kita udah ada tabel bantu pada bagian sebelah kanan dengan kolom kode A sampai D, dan nama barangnya ada sabun, minyak goreng, susu, dan gula pasir. Nah, jadi kita bikin dulu di rumus pada kolom nama barang sama dengan kita masukin rumus VLOOKUP. Kita ketik aja VLOOKUP. VLOOKUP. Yes. VLOOKUP. Oke. VLOOKUP, buka kurung. Lalu kita blok untuk ujung kolom kode A ya. Terus titik 2 koma. Lalu kita blok lagi dari tabel yang dari bantu dari kolom A sampai kilogram di kode D. Lalu untuk mengunci kita menggunakan simbol dolar pada sebelum alfabet yaitu F dan sesudah alfabet. Yang di I-nya juga sebelum alfabet sebelum alfabet I dan sesudah alfabet I. Oke. Lalu titik 2 koma lagi. Karena nama barang itu merupakan kolom kedua, jadi kita ketik 2. Oke, nama barang ada di kolom kedua. Lalu kita ketik titik 2 koma lagi. Kita ketik false. Supaya apa? Untuk mendeteksi kode-kode yang tidak ada di tabel bantu, supaya mendeteksi jika ada kekeliruan. Lalu kita tutup kurung, enter. Oke. Jadi untuk kode A udah pas ya teman-teman, ini udah ada sabun. Nah, kita tarik, udah sesuai otomatis dengan kode yang kita buat di tabel sebelah kiri. C mengikuti susu, D mengikuti gula pasir, dan seterusnya. Oke. Sorry, typo minyak goreng. Oke, kita lanjut ke Oke. Kita lanjut ke tabel harga. Sama aja rumusnya kayak yang tadi, VLOOKUP, buka kurung. Kita masukin dari tabel A, kode yang A sebelah kiri, kita blok. Oke. Titik 2, kita buat titik 2. Kita blok lagi, sama kayak tadi, sampai ke ujung yang kilogram. Oke. Kita kunci lagi simbol dolar sebelum F dan sesudah F, dan sebelum I dan sesudah I. Untuk mengunci, biar tidak terganti-ganti. Oke, titik 2 koma lagi. Kita masukin 3, kenapa? Karena harga itu ada di kolom ketiga. Jadi kita tulis 3, terus titik 2 koma lagi, false, untuk mendeteksi jika ada kekeliruan. Untuk membuktikannya, kita juga bisa tarik tabel. Oke, kita tarik. Nah, secara otomatis minyak goreng akan mengikuti sesuai dengan tabel bantu yang kita masukin di rumus tadi. Oke. Susu 10.000, sabun 2.500, dan seterusnya. Kita lanjut ke kolom satuan. Sama aja, jadi kita copy paste aja biar nggak ribet. Kita copy paste. Oke, kita masukin rumusnya kayak tadi juga. Akan tapi yang kita ganti ialah angka 3, karena satuan itu ada di kolom keempat, jadi kita ubah ke angka 4. Nah, iya, ada ke kolom 4. Oke, kita enter aja. Nah, udah mengganti jadi buah ya yang sabun. Kita tarik aja untuk membuktikan. Nah, minyak goreng udah menjadi liter, satuannya susu kaleng. Oke, sesuai dengan tabel bantu yang ada di sebelah kanan. Oke.
kita coba ubah misalnya A. Nah, dia akan secara otomatis berganti menjadi sesuai dengan kode yang ada di tabel bantu sebelah kanan. Ini kita coba A, kita coba ganti E. Kalau E dia tidak akan terdeteksi sehingga muncul tulisan NA. Nah, seperti itu. Karena kode A itu tidak ada di kode yang ada di tabel bantu. Jadi E tidak terdeteksi, jadi keluarnya NA kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gio Putra Pratama dengan NIM 4122301121. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HLOOKUP. Jadi, berbeda dengan VLOOKUP, HLOOKUP itu adalah horizontal lookup, yaitu rumus yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari tabel bantu. Dengan perbedaannya, jika VLOOKUP tabel bantunya berbentuk vertikal, sedangkan di HLOOKUP ini berbentuk horizontal. Jadi di sini sudah ada tabel bantu dan tabel yang akan kita gunakan untuk menjadi tempat pemindahan data nantinya. Nah, langkah pertama yaitu kita memasukkan rumusnya. Di tabel nama barang ini kita ketik sama dengan kita tulis HLOOKUP, lalu kita pilih A di sini. Selanjutnya kita tekan titik koma, lalu kita blok di tabel bantu yaitu dari A sampai kilogram. Cukup bagian itu saja, headernya tidak perlu. Lalu kita kunci rumusnya dengan memasukkan tanda dolar di antara huruf G dan huruf J. Di sini kita ketik tanda dolarnya. Nah, lalu di sini juga kita masukkan tanda dolar di sini. Oke. Sebentar. Nah, jika sudah, kita tekan titik koma lagi. Karena nama barang itu berada di baris kedua, di sini ya. Ini kan belum siap nih. Nah, kita masukkan 2 karena nama barang itu berada di baris kedua. Makanya kita masukkan angka 2 di sini. Setelah 2, kita titik koma lagi, lalu kita ketik false. Kenapa false? False itu seperti yang sudah digunakan di VLOOKUP tadi. Jadi false itu untuk mendeteksi agar datanya itu benar-benar sesuai dan dia tidak akan memasukkan data apapun yang tidak berada di tabel bantu. Nah, di tabel harga ini juga sama, kita memasukkan rumus yang sama yaitu HLOOKUP, lalu kita juga pilih A, lalu kita blok juga di tabel bantu sama seperti tadi dari A sampai kilogram. Kita blok, lalu kita kunci juga rumusnya dengan memasukkan tanda dolar di sini. Kita masukkan tanda dolarnya. Sebentar ya. Nah, di sini kita masukkan tanda dolar juga. Nah. Lalu kita ke titik koma lagi, kita ketik 3. Kenapa 3? Karena harga itu berada di baris ketiga. Ingat ya, harga itu berada di baris ketiga. Makanya kita masukkan 3 di sini. Perbedaannya di situ. Karena rumusnya sebenarnya sama. Lalu kita titik koma lagi, kita juga masukkan false di sini. Lalu tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, untuk membuktikan berhasil, jika ditarik itu dia akan keluar semua dan sesuai dengan tabel bantu nantinya. Nah, di sini untuk cara cepatnya kita cukup mengcopy rumus yang di sini. Mengcopy rumus yang di sini. Lalu kita masukkan di tabel satuan. Kita copy paste di sini. Nah, perbedaannya ini karena keluar harga, di 3 ini kita ganti. Di 3 ini kita ganti menjadi 4 karena satuan itu berada di baris keempat. Jadi kita lihat juga tabel bantunya. Karena satuan itu berada di tabel keempat, di baris keempat, kita masukkan, kita enter. Lalu kita tarik. Nah, maka dia akan otomatis mengikuti tabel bantunya. Di sini sudah selesai. Untuk membuktikannya, jika ada kodenya diganti dan dimasukkan kode yang berbeda yang tidak ada di tabel bantu, karena sudah ditambahkan false, dia tidak akan mengeluarkan data apa-apa. Nah, dia akan mengeluarkan NA karena dia tidak ada data kode dengan kode E di tabel bantu. Tapi jika kita ganti dengan kode apapun yang ada di tabel bantu, dia akan mengikuti. Dia akan sesuai dengan tabel bantunya. Oke, cukup mungkin sekian dari saya.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan pivot table. Nah, pertama-tama, apa itu pivot table? Pivot table adalah sebuah fitur di Excel yang kita gunakan untuk mengolah, menganalisis data menjadi data yang lebih simpel. Nah, di sini tersedia sebuah table yang akan kita gunakan. Cara yang pertama yaitu kita blok semua table yang ada di sini. Setelah kita blok, kita pencet menu insert yang ada di atas. Dan di insert ini terdapat di ujung kiri yaitu pivot table, kita tekan. Setelah kita tekan pivot table ini, kita pilih kolom dulu yang akan digunakan. Setelah kita pilih kolom yang akan digunakan, akan keluar seperti pivot table fields yang akan muncul sebentar lagi. Nah, seperti ini. Di pivot table fields ini banyak tersedia fiturnya ya, seperti bulan, motor, area penjualan, dan di bawahnya juga terdapat filter kolom rows value yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama kita melihat hasil penjualan dari setiap value. Kita pindahkan terdahulu penjualan ke value. Setelah kita pindahkan nanti akan keluar sum of penjualan atau yang bisa disebut juga penjualan setiap value. Nah, seperti ini ya guys. Selanjutnya, jika kita ingin melihat penjualan di setiap area, kita bisa memindahkan area yang di atas ini ke bawah, yaitu ke rows. Nanti akan keluar seperti ini, rows labels. Nah, yang terakhir, kita melihat penjualan di setiap bulan ya. Kita pindahkan bulan ini ke columns yang ada di bawah tersebut, seperti cara yang tadi sebelumnya. Nah, keluarlah hasil akhir yang ada di depan ini. Terdapat sum of penjualan, column labels, row labels, dan bulan-bulannya. Ini adalah pivot table yang kita olah dari table sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.